Karena itu siapapun pemimpinnya, dia akan melanjutkan moda produksi kapitalisme neoliberalisme itu sekarang gitu. Bagaimana memahami apa yang disebut kemiskinan proletar. Itu menjadi beda ketika metode berpikir kita dalam memahami itu berbeda. Sekali lagi, bahkan kita di kalangan gerakan masyarakat sipil melihat politik atau ekonomi politik pun masih dalam konteks moral, baik dan buruk sebagaimana yang dipikirkan oleh Proudhon. Apa yang disebut baik dan buruk di sini? Misalnya menganggap bahwa saya membangun gerakan masyarakat sipil untuk perubahan itu adalah untuk kebaikan. Melanjutkan yang baik, menghilangkan yang buruk. Begitu juga misalnya mendukung konteks di dalam demokrasi ya, pemilu atau apa. Coba kita tingkatkan yang baik, yang jelek kita buang. Memilih pemimpin juga kita ambil yang baik, kebaikannya kita hilangkan yang jelek. Mohon maaf ya, misalnya sekarang ini kan semua pada figur-figur ya. Kandidat ini kan terlalu ke figur yang kamu maksud orang ya. Nah, melihat figur kemudian kita juga diarahkan gitu, Kun. Lihatlah sisi baik dia. Kalau dia pernah berbuat jahat, hilangkan, lupakan yang jahat. Kita dorong justru kebaikannya ke depan. Karena itu kemudian kita sebagai gerakan masyarakat sipil harus menjadi gerakan watchdog. Supaya dia tetap dalam kebaikan, supaya nggak melanjutkan dulu dia pernah jelek. Gitu, Kun, akhirnya gerakannya. Kan gerakan moral, kayak Proudhon. Sangat trivial. Nah, kalau kayak begini ini kan kacau ya. Karena apa? Kemudian tidak lagi melihat sistem ekonomi politik Indonesia yang sesungguhnya sudah, ini bahasaku ya, menjadi jongosnya atau bagian dari kapitalisme itu sendiri. Karena itu siapapun pemimpinnya, dia akan melanjutkan moda produksi kapitalisme neoliberalisme itu sekarang gitu ya. Siapapun. Dan ini bukan bicara baik dan buruk. Ini adalah bicara tentang sisi-sisi eksploitasi yang memang kemudian tidak kelihatan yang disebut dalam konteks abstrak tadi.